Bayangkan di tengah penjajahan Belanda, ketika bangsa ini berada di ujung tanduk, ada seorang ulama yang berdiri tegak. Dengan sorban di kepala dan kitab di tangan, ia bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga menyalakan api perjuangan. Namanya KH Hasyim Asy'ari. Kalau saya tanya, siapa sosok yang menggerakkan Nahdlatul Ulama hingga menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia? Pasti banyak yang jawab, KH Hasyim Asy'ari. Tapi, tahukah kamu, ada 5 fakta tentang beliau yang jarang sekali dibahas, dan yang kelima, bikin kamu benar-benar nggak percaya. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tekan tombol like kalau kamu suka sejarah bangsa kita. Karena dengan begitu, kamu ikut menjaga semangat para pahlawan tetap hidup. Bagian 1. Masa kecil KH Hasyim Asy'ari lahir di tengah tradisi pesantren. KH Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Nama lengkap beliau adalah Hadratus Yaih KH Muhammad Hasyim bin Asy'ari, sebuah nama yang kelak akan melegenda. Beliau lahir di tengah keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Asy'ari, adalah pengasuh pesantren, sementara ibunya juga berasal dari keluarga yang taat agama. Lingkungan ini membentuk kepribadian Hasyim kecil menjadi seorang yang cinta ilmu dan agama sejak dini. Sejak kecil, Hasyim sudah menunjukkan kecerdasannya. Saat anak-anak seumurannya masih bermain, ia justru tenggelam dalam kitab kuning. Di usia 14 tahun, beliau sudah menguasai banyak kitab dasar. Tapi perjalanan ilmunya tidak berhenti di situ. Hasyim remaja berkeliling ke berbagai pesantren ternama di Jawa. Dari satu pesantren ke pesantren lain, ia haus akan ilmu. Tidak puas hanya di Jawa, ia kemudian berangkat ke Makkah untuk menimba ilmu agama langsung dari para ulama besar. Dan disinilah, sejarah besar akan dimulai. Bagian 2, Perjalanan ke Tanah Suci, titik balik perjuangan. Ketika Hasyim Asy'ari berusia 21 tahun, beliau berangkat ke Makkah. Perjalanan ini bukan sekadar untuk ibadah haji, tapi untuk belajar. Di Tanah Suci, ia belajar kepada para ulama besar, mengkaji ilmu fikih, tafsir, hadis, hingga tasawuf. Beliau tinggal di Makkah selama 7 tahun. Di sana, beliau juga sempat menjadi guru bagi jamaah Nusantara yang datang belajar. Bayangkan, seorang pemuda Jawa sudah dipercaya mengajar di Tanah Suci. Tapi perjalanan ini tidak mulus. Di Makkah, Hasyim Asy'ari menyaksikan langsung bagaimana umat Islam yang tersebar di seluruh dunia berada dalam keterpurukan, termasuk tanah kelahirannya yang masih dijajah Belanda. Dari sinilah lahir tekad besar, membangkitkan umat Islam di Indonesia, bukan hanya secara spiritual, tapi juga sosial dan politik. Pada tahun 1899, beliau kembali ke Indonesia. Dan setibanya di tanah air, ia langsung mendirikan sebuah pesantren di Tebu Ireng, Jombang. Pesantren ini bukan sekadar tempat belajar agama, tapi juga pusat pergerakan melawan penjajah. Bagian 3, Berdirinya Nahdlatul Ulama, perlawanan berbasis ulama. Pada awal abad ke-20, Belanda semakin menancapkan kukunya di Indonesia. Namun, ada juga pengaruh dari Timur Tengah, yaitu gerakan pembaruan Islam yang ingin menghapus tradisi lokal. Dalam situasi inilah, KH Hasyim Asy'ari melihat perlunya sebuah wadah besar bagi para ulama pesantren. Tahun 1926, berdirilah Nahdlatul Ulama, NU, sebuah organisasi yang bertujuan menjaga ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. KH Hasyim Asy'ari menjadi pendiri sekaligus pemimpin pertama NU. Tapi jangan salah, beliau bukan sekadar memimpin organisasi. Beliau juga pemikir besar yang mengeluarkan banyak fatwa untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Bagian 4, Resolusi Jihad, fatwa yang membakar semangat perlawanan. Ini adalah salah satu momen paling bersejarah dalam hidup KH Hasyim Asy'ari. Tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda datang kembali bersama sekutu dengan membawa Nica. Mereka ingin menjajah Indonesia lagi. Di saat bangsa ini bingung, KH Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945. Fatwa ini menyatakan bahwa membela tanah air dari penjajah hukumnya fardu ain, wajib, bagi setiap muslim. Apa dampaknya? Fatwa ini menjadi pemicu pertempuran 10 November di Surabaya, yang kemudian kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Para santri, kiai, dan rakyat berbondong-bondong melawan penjajah dengan semangat jihad. Tanpa resolusi jihad ini, mungkin sejarah Indonesia akan berbeda. Bagian 5, fakta nomor 5 yang bikin kamu tak percaya. Nah,
kita sudah sampai pada bagian yang kamu tunggu-tunggu, fakta nomor 5 yang bikin kamu gak percaya. Tahukah kamu, KH Hashim Ashari pernah ditangkap Jepang dan mengalami penyiksaan karena menolak menghormat kepada Kaisar Jepang. Saat Jepang menjajah Indonesia, mereka memaksa rakyat untuk melakukan Seikerei, yaitu membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang. KH Hashim Ashari menolak mentah-mentah. Baginya, umat Islam hanya boleh menyembah Allah, bukan manusia. Karena sikap tegas ini, beliau ditangkap, dipenjara, bahkan disiksa oleh Jepang. Bayangkan seorang ulama sepuh, ditangkap dan disiksa, hanya karena mempertahankan akidah. Tapi beliau tidak pernah menyerah. Setelah bebas, beliau justru semakin berani memimpin perjuangan melawan penjajah. Inilah bukti bahwa KH Hashim Ashari bukan hanya pendiri NU, tapi juga pejuang sejati yang siap mengorbankan nyawa demi bangsa dan agamanya. Bagian 6, wafatnya sang pejuang dan warisan besarnya. KH Hashim Ashari wafat pada 25 Juli 1947 di Jombang. Berita wafatnya beliau membuat seluruh bangsa berduka. Ribuan orang mengiringi pemakamannya, mengenang jasa-jasa besar sang Hadratus Yaih. Hari ini, warisan KH Hashim Ashari tetap hidup. NU menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, pesantren berkembang di seluruh penjuru negeri, dan semangat resolusi jihad masih membara di dada para santri. Bagian 7, pengaruh KH Hashim Ashari setelah proklamasi api yang tak pernah padam. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia bukan langsung merdeka sepenuhnya. Ancaman datang dari segala arah. Belanda bersama sekutu kembali dengan Nica, membawa ambisi untuk menancapkan kuku penjajahan lagi. Dalam kondisi genting ini, banyak tokoh bangsa mengajak rakyat untuk bersatu mempertahankan kemerdekaan. Namun, jangan salah, peran ulama juga sangat besar. Salah satunya KH Hashim Ashari. Beliau bukan sekadar memberi fatwa jihad seperti yang kita bahas sebelumnya. Setelah resolusi jihad berkumandang, KH Hashim Ashari menggerakkan jaringan pesantren dan santri di seluruh Jawa Timur. Mereka bukan hanya membawa kitab, tapi juga bambu runcing. Dengan semangat jihad fisabilillah, para santri melawan pasukan bersenjata lengkap. Sejarawan mencatat bahwa semangat ini tidak bisa diremehkan. Tanpa perlawanan dari rakyat yang digerakkan oleh fatwa-fatwa ulama seperti KH Hashim Ashari, Belanda mungkin berhasil kembali menguasai Nusantara. Bayangkan seorang ulama yang tubuhnya sudah renta, tapi pikirannya terus tajam memikirkan bangsa. Bahkan, ketika kondisi fisiknya menurun, beliau tetap memimpin doa, memberi nasihat, dan mengirim pesan semangat kepada para pejuang. Warisan beliau bukan hanya organisasi NU, bukan hanya pesantren Tebu Ireng, tapi kesadaran bahwa agama dan nasionalisme bisa berjalan beriringan. KH Hashim Ashari menunjukkan kepada kita bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dan inilah yang membuat beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional. Bukan karena kekuasaan, bukan karena kekayaan, tapi karena dedikasi, ilmu, dan pengorbanan. Penutup. Luar biasa, bukan? Dari seorang santri sederhana, KH Hashim Ashari tumbuh menjadi ulama besar, pendiri NU, dan pahlawan bangsa. Dan fakta kelima tadi benar-benar membuktikan bahwa beliau adalah sosok yang teguh mempertahankan akidah, meskipun nyawanya terancam. Kalau kamu bangga dengan perjuangan beliau, tulis di kolom komentar, hidup santri, hidup NU, hidup Indonesia. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengangkat kisah-kisah hebat seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan pernah lupakan sejarah.